silakan Bapak Ibu kita masuk ke pencarian research gap. Kita mulai dari word frequency, seperti yang tadi persis sama, tetapi ada bedanya sedikit. Sudah Bapak Ibu, silakan dibuka, explore word frequency. Sama seperti yang tadi Bapak Ibu, silakan selected foldernya, dipilih. Silakan word frequency, selected folder, dipilih yang research gap. Posisinya tadi Pak, itu ada di apa tadi ya? Display word-nya itu 1000 ya? Ya. Tetap aja dulu Pak ya? Nanti kita ganti. Pilih filenya dulu Pak, boleh. Boleh diganti itu duluan, boleh pilih filenya. File yang dipilih, file research gap ya Bapak Ibu ya. Pak. Sudah? Lalu klik OK Bapak Ibu, baru seperti yang tadi, bisa kita buat caranya sama ya. Mungkin bisa 12-12 seperti yang tadi. Selected folder tadi, jangan lupa yang dipilih adalah file research gap. Ya, Bapak Ibu ya. Lalu setelah itu display word-nya 12, minimum length-nya juga 12. Sudah Bapak Ibu? Kalau sudah silakan run query. Sudah Bapak Ibu? Kalau sudah, kita mau milih Bapak Ibu, kita tetapkan misalnya ide yang terpenting itu 5 yang teratas. Sorry. 5 yang teratas. Ada eksperimental, ada kolaboratif, ada partisipan, ada konvensional, dan ada instruksional. Lalu ini kita beri code. Ini adalah tahapan kalau kita mau mencari research gap. Ya Bapak Ibu ya. Silakan kita mulai dari eksperimental, klik kanan, create as code. Eksperimental, klik kanan, create as code. Sudah Bapak Ibu? Sudah Pak. Klik create as code-nya. Oke, kita masukin saja sebentar, saya cek dulu di notes sudah ada file belum? Ada learning method. Kita masukin di case saja Bapak Ibu, di cases. Double klik casesnya. Sudah. Lalu kita okekan. Ketik namanya yang pertama tadi adalah eksperimental. Oke, setelah eksperimental selesai, lakukan hal yang sama terhadap kolaboratif, partisipan, konvensional, dan instruksional. Oke, saya di kolaboratif, klik kanan, create as code, saya pilih cases, saya okekan, Pak, lalu di bawah saya... cases itu ada eksperimental Pak? Berarti nulisnya di luar, di dalam cases saja masukin Pak, biar terkumpul nanti, biar nggak repot nyarinya. Ya, kemudian yang kedua adalah kolaboratif. Kemudian yang ketiga punya saya, partisipan, klik kanan, create as code. Saya klik case, saya okekan. Saya ketik namanya tadi yang ketiga adalah partisipan. Sampai 5 ya Bapak Ibu. Ini yang keempat, konvensional, klik kanan, create as code. Case, kemudian okekan. Yang keempat ini namanya tadi adalah konvensional. Oke, lalu yang terakhir punya saya instruksional. Klik kanan, create as code. Pilih yang cases, kemudian oke. Lalu ketik namanya tadi yang terakhir adalah instruksional. Penentuan 5 teratas itu bebas subjektif, ya Pak? Subjektif Bu. Nah, kita anggaplah idenya itu yang paling utama yang 5 ini. Kalau kita mau bikin 7 juga boleh. Berarti agak beda sama yang novelty tadi ya. Kalau yang novelty tadi dibuang-buang, kalau yang ini langsung diambil yang teratas.
Ya kalau menurut kita udah cocok, Bu. Oh iya. Kalau oke, oke. kalau ketemu yang nggak cocok, buang aja, nggak apa-apa juga. Oh, sama juga berarti ya, Pak? Iya. Nah, tetapi kita menganggap ide utama dari learning method itu kita anggap yang 5 ini aja dulu. Eksperimental, kolaboratif, partisipan, konvensional, dan instruksional. Kira-kira begitu. Artinya bisa kita lihat dari countnya itu mungkin Pak ya, terbanyak Bisa. kali Pak. Oke. Bisa juga Pak, dia nggak harus itu sebenarnya. Pokoknya Oh, di antara ini yang mana lah yang paling sesuai dengan learning method menurut kita pilih. Kita ciptakan dia sebagai coach yang baru. Kalau bedanya case sama node itu apa itu Pak fungsinya? Sebenarnya nanti itu penyimpanan file-file yang di notes kan Pak. Cuman kalau cases itu nanti itu kalau kita membahas misalnya tentang sengketa hukum, kasus itu jadi software ini membantu kita untuk menggambarkan kasus itu sehingga orang lain yang ingin mempelajari kasus itu cukup melihat pemetaan kasus. Jadi itu digambarkan di case, Pak. Cuman kita nggak mempelajari itu hari ini. Banyak sekali yang harus dipelajari berarti ya, Pak. Oh, hari jadi ini kan bingung, kalau Pak. semua Bu 3 hari harus mempelajari ini. Saya Makanya- sudah ikut yang ketiga loh ini padahal. Iya ya, tapi kan selalu berbeda Bu, kan Iya. kepentingannya ya. Iya. Jadi Pak, kalau ingin memperdalam harus baca buku apa ya Pak? Kalau Ikut ini lagi, sih, Pak, ikut lagi. ikut lagi aja. Ikut lagi, selain ikut lagi. Selain ikut lagi webnya aja Pak. Webnya itu dia suka ada file-file beritanya ini yang terbaru, fungsinya untuk ini gitu. Di mana itu Pak file webnya? Dari ini aja CSR Pak, itu? CSR internasional. Oke siap. Ya. Kami juga belajar dari situ Bapak Ibu, karena kalau buku Indonesia nggak ada yang bagus. Di mana tadi Pak? Saya Di dan bu- tim di belajar web mana, dari Pak? sana. CSR internasional kan kalau webnya langsung itu Pak. Itu kan ada berita-beritanya di sana kayak paper-papernya, ini yang terbaru, ini yang terbaru gitu. Fungsinya untuk ini. Dan ini juga lahir dari situ Bapak Ibu. Jadi gini ceritanya sedikit, saya ceritakan sedikit ya Bapak. Pencarian novelty ini Bapak Ibu sebelumnya nggak ada yang make. Lalu kami mencoba, uji coba, membantu teman-teman. Kan sekarang teman-teman yang S3 itu kan harus minimal Scopus, paling nggak Q3. Lalu kita coba membuat novelty dengan metode seperti ini. Ternyata selain promotor meng-ACC, jurnal-jurnal bereputasi juga menerima. Jadi langsung bunyi di introduction Bapak Ibu. Novelty dari penelitian ini adalah adanya indikator baru yang digunakan sebagai indikator pengukuran dalam model penelitian berikut. Nah itu diterima Bapak Ibu. Mantap. Itu sebabnya saya bilang model ini sebenarnya tidak diungkapkan oleh si pemilik software ini, tetapi kita dengan tim bekerja sama coba apa yang bisa dilihat dari novel. Nah, makanya kita banyak menggunakan ini. Kebetulan kami kan Bapak Ibu bergerak di bidang konsultan penelitian ya, jadi banyak mendampingin penelitian teman-teman mencari novelty dan lain sebagainya. Nah ini adalah salah satu metode yang sangat efektif sejauh ini Bapak Ibu. Udah setahun lebih kami mendampingin sampai ratusan novelty teman-teman, khususnya disertasi ya Bapak Ibu ya, dan sejauh ini berhasil semuanya. Oke Bapak Ibu, sudah? Explore. Ketemu Bapak Ibu matrix coding? Matrix. Enggak. Oke. Matrix coding ketemu? Yang Ya, Oke, silakan diklik matrix codingnya. Muncul seperti ini Bapak Ibu. Oke. Anda tanda plusnya di kiri kanan, plus minus di sebelah kanan juga. Sekarang yang di kiri dulu, yang di row, yang sana yang di kolom, yang di row ya Bapak Ibu, yang di tengah. Yang ini ya, mungkin bisa lihat screen-nya punya saya. Oke, silakan kita masukin dulu datanya. Klik tanda plus Bapak Ibu. Klik tanda plus, lalu muncul select item. Ketemu? Iya. yes. Oke, silakan klik select item, cari folder datanya yang tadi, yang file ResearchGap, Yang cases ya, Pak? yang ResearchGap, Oh, Enggak. research gap. Oke. yang ResearchGap Dari- dulu, yang cases nanti Bu. Oke. Oke, ini dicentang semua, ada 9. Sebenarnya yang cases duluan juga boleh, cuman nanti tampilannya kurang enak aja dilihat Bu. Oke, Halo, Pak. iya, Pak. Pak, Tadi, maaf saya tadi sorry, sudah Pak. klik. Halo. Ya, Kita buka yang mana tadi Pak ya? tadi Sorry, kan Pak. tanda plusnya, select Iya. file. Oke. Kemudian cari file ResearchGap-nya Pak, yang folder Bapak punya. File ResearchGap tadi. Kan ada 2, file novelty sama file ResearchGap.
Oh ya Pak, posisi saya tadi ini sekarang di apa ini di atasnya plus tadi itu sudah ada file di sini Pak. Bapak udah klik ya tadi ya? Iya. Tapi nggak muncul Bapak seperti Bapak klik punya. File ResetScape nggak? Lihat, coba diperhatikan Pak ya. Mungkin Bapak lihat saya dulu sebelum Bapak melakukan sesuatu. Misalnya gini, tadi begini Pak, ini kan saya klik dulu. Iya. Oke, add item. Select item, saya pilih. Lalu saya buka folder. Files kan Pak? Iya. Ya, lalu yang saya pilih adalah yang file ResetScape. Iya, sudah. Oke, kalau ini sudah muncul, ini semuanya sudah Oh. tercentang, lalu saya okekan. Oke, kalau saya sudah okekan, masuk semua di sini ya, Bapak Ibu ya. Ya. Oke, sambil berjalan Bapak Ibu, yang sebelah kanan coba add item juga, yang sebelah kanan. Pilih yang cases tadi Bapak Ibu. Selected item. Select item. Loh, Pak Syar. Ya, Tentang Tadi semua. kan yang saya punya tadi kan sudah saya tambah. Terus kan yang Bapak punya yang sebelah kiri ini, sebelah kiri, itu kan ada 3 nama filenya kayak file itu di atas plus itu Pak. enggak, ini lebih Pak. Lebih ya. Ini Ah. Pak, aku punya. Oh iya iya betul. Ini kan betul, bisa scroll, saya scroll. Iya, Ini oke, 9 oke. Pak. betul. Sudah ya? Yang sebelah kanan, klik lagi yang tanda plusnya, select item, lalu cari yang dari cases. Centang ke 5-5-nya. Ada 5 tadi ya, Bapak Ibu. Ya. Oke, silakan dicentang. Kalau sudah ke 5-5-nya dicentang, oke kan. Keluar seperti ini punya saya, punya Bapak Ibu bagaimana? Sama, Pak. Lebih kurang sama ya. Oke. Sekarang Bapak Ibu coba perhatikan di kiri gambar yang kedua yang agak warna kebiru-biruan, bisa dilihat? Bisa. Coba diklik. Oh Pak Syar. Ya. Mana, Pak? Tadi aku punya itu yang tadi saya sampaikan tadi di atas yang sebelah kiri plus yang di atas itu kan aku punya hanya nampak 4 dia Pak ya. Berarti ini aja Pak. Tentang semua tadi. Boleh nggak saya ulang dulu Pak ya? Boleh, tapi nanti aja Pak ngulangnya Oh. ya. Oke. Maksudnya ini aja dulu perhatikan Pak, karena Oke, caranya coba, sama ya. Iya, iya, Jadi yang di sebelah kiri ini boleh sebenarnya Bapak Ibu. Cuman kalau kita buat kan yang lebih banyak kan file 9. Jadi dia row-nya 9. Sedangkan code yang kita ciptakan 5. Jadi kolom yang tercipta 5. Kalau kita buat sebaliknya, kita harus geser-geser ke kanan nanti agak repot. Ya Bapak Ibu ya. Nah, tapi sekarang gini. Fasilitas di dalam NVivo dalam melihat ResetScape adalah yang seperti ini Bapak Ibu. Bapak Ibu kalau melihat yang putih-putih berarti itu masih jarang diteliti. Oh. Lalu Bapak Ibu yang melihat biru tebal itu sudah sering diteliti. Kira-kira seperti itu Bapak Ibu ya. Atau maksudnya itu sudah cukup banyak meneliti. Nah sekarang kita lihat per kolom. Kalau kita lihat per kolom ada kolaboratif, ada konvensional, ada eksperimental, ada instruksional, ada partisipan. Menurut Bapak Ibu, mana yang sudah sering sekali dilakukan? Eksperimental. Eksperimental. Ya, Bapak Ibu ya. Mungkin yang paling sedikit yang mana? Konvensional. Konvensional ya, barangkali ya Bapak Ibu. Karena kalau cuma 1 atau 2, mungkin dia cuma sekali disebut di daftar pustaka barangkali. Oh, iya, iya, iya. Ya, kira-kira seperti itu Bapak Ibu menyajikannya ya. Ini Bapak Ibu coba lihat di sebelah kanan ada note matrix, ada chat. Coba chatnya diklik Bapak Ibu. Mana ya Pak ya? Yang sebelah kanan, Kursornya kok nggak kelihatan tuh saya? saya kelihatan Bu. Oh iya 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 Pak. Yang sebelah kanan, di bawah note matrix ada chat. Ibu bisa lihat. Coba klik chatnya Bu. Sudah. Muncul seperti ini. Iya. Ya, bisa diganti-ganti dengan gambar yang di atas, silakan. Oke. Nyampe. Ya, ini penyajiannya ya Bapak Ibu ya. Istilahnya kalau kita mau lihat berarti ya kalau dalam bentuk diagram yang pendek ya berarti penelitinya masih sedikit. Kira-kira seperti itu ya. Tapi paling sering yang di atas tadi Bu ya, note matrixnya itu.
Itu yang paling sering digunakan orang. Jadi artinya gini Bapak Ibu, kita kan harus menyebutkan di dalam pendahuluan kita, di introduction kita, siapa saja peneliti terdahulunya. Kan dari sini kan kelihatan ya Bapak Ibu ya, yang sudah menelitinya siapa saja. Nah, yang masih jarang diteliti, nah ini yang akan mungkin ya kita teliti misalnya ya, atau kita gabungkan dengan indikator-indikator tadi di dalam pencarian novelty itu. Ya, dengan berbagai indikator itu. Nah, inilah fasilitas yang dibuat oleh NVivo dalam mencari research gap. Kalau mengenai warna dan lain sebagainya, Bapak Ibu bisa ganti-ganti sesuai dengan selera. Tapi biasanya ini disajikan Bapak Ibu ya, dalam research atau artikel yang menggunakan NVivo, biasanya research gap-nya juga menyajikan data seperti ini. Tapi biasanya Bapak Ibu, artikel ini kan tidak terbatas hanya 9. Mungkin Bapak Ibu mau coba 100 silakan, mau coba 200 silakan. Tapi itu mesti baca semua kan, Pak? Ya, kalau untuk novelty iya Bu. Kalau untuk Kalau research, gap nggak ya? kalau Kalau research gap gap nggak terlalu sih. Yang penting kita udah tahu kira-kira apa poin intinya. Kan tadi kita pilih 5 ya Bu ya. Nah, yang 5 itulah hasil kolomnya ini kan, kolaboratif, konvensional, eksperimental, instruksional, dan partisipan. Nah, kalau mau mencari research gap yang bagus Bapak Ibu, lebih banyak file lebih bagus. Mungkin misalnya ya, sekarang kan gini Bapak Ibu ya. Bapak Ibu kan sudah mungkin punya bayangan. Nanti malam Bapak Ibu mungkin ada 50 artikel yang temanya sama, yang topiknya sama. Ya. Ya. Lalu coba Bapak Ibu mencari novelty atau coba melihat research gap dengan file yang sama juga boleh. Gitu. Jadi semakin sering dia muncul berarti banyak digunakan orang sebagai pengukuran, tapi tidak selamanya di riset terdahulunya itu digunakan sebagai indikator. Nah, kalau Bapak Ibu berkesempatan atau Bapak Ibu juga punya misalnya Bapak Ibu majalah ilmiah dari katakanlah dari majalah ilmiah dari profesi internasional. Ya, mereka menerbitkan majalah ilmiah. Di situ juga banyak Bapak Ibu statement-statement yang seringkali kita dapatkan dari sana menjadi sebuah novelty baru. Banyak Bapak Ibu ya. Atau misalnya seperti yang kira-kira 2 minggu yang lalu Bapak Ibu kita praktekin dari komen YouTube misalnya. Oh, itu iya. juga bisa. Komen YouTube itu semua dikumpulin lalu diolah datanya. Itu juga bisa. Atau dari artikel-artikel dari media, katakanlah media online. Terutama pendapat para tokoh. Kalau politik ya lihatlah tokoh-tokoh politik, lalu berita-berita tentang pendapat dia atau dari majalah online diambil, itu juga bisa digunakan dalam rangka pencarian novelty. Jadi research gap itu untuk melihat apa yang masih kosong, apa yang belum diteliti orang. Gitu ya. Sedangkan novelty adalah untuk mencari indikator baru, untuk digabungkan mungkin dari berbagai jurnal, dari berbagai artikel sebagai sebuah model dengan indikator barunya. Tetapi di tahapan itu Bapak Ibu, kalau digunakan untuk model SEM, itu harus dilanjutkan ke analisis faktor atau konfirmatory faktor analisis. Sedangkan kalau kita bermain di ranah kualitatif Bapak Ibu, itu menjadi rangka pikir. Itu menjadi rangka ide untuk kemudian kita menulis tentang topik yang sedang kita teliti. Dalam hal ini misalnya adalah learning method.